Selamat pagi, Pak. Saya Stefani Agustin dengan NIM 2523761138. Di sini saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis pressing pada mata kuliah Binatu 2. Jenis pressing yang pertama adalah e-roller. E-roller adalah mesin yang digunakan dalam proses melincinkan pakaian agar pakaian rapi. Mesin ini sudah sering kita temukan baik di industri ataupun di rumah kita sendiri. Tahap pertama adalah tahap persiapan sebelum menyetrika. Dengan yang pertama menyiapkan alas, memilah pakaian baik dari pakaian kemeja, rok, celana, dan lain-lain, dan juga periksa label pakaian yang bertujuan untuk mengetahui bahwa pakaian tersebut cocok untuk suhu rendah, sedang, ataupun suhu tinggi. Langkah selanjutnya adalah atur suhu. Sesuaikan suhu setrika dengan label petunjuk pada pakaian, misalnya kain tersebut adalah katun, sutra, ataupun wol untuk mencegah kain rusak ataupun gosong. Setelahnya adalah mulai dari bagian kecil, setrika dari bagian kerah, manset, dan kancing terlebih dahulu, kemudian lanjutkan ke bagian utama pakaian. Setelah itu melakukan gerakan searah. Hindari gosokan setrika maju mundur secara agresif agar pakaian ataupun linen yang sedang disetrika tidak kembali kusut, dan juga gunakan gerakan searah yang lembut agar serat kain tidak merenggang dan tidak merusak material dari kain. Selanjutnya adalah roll e-roller atau sering disebut dengan flatwork e-roller ataupun mesin setrika Makler. Adalah mesin setrika profesional yang dirancang untuk mengeringkan dan menghaluskan kain berukuran besar dan lebar. Seperti kalau di industri hotel ada pun spray, tapak meja, dan sarung bantal. Tahapan untuk penggunaan yang pertama adalah pemanasan. Mesin dihidupkan dan suhu pemanas berupa gas, uap, ataupun steam, ataupun bisa juga listrik. Suhu harus dinaikkan hingga sesuai dengan kain yang akan ataupun linen yang akan disetrika. Proses yang kedua adalah proses menyetrika. Kain lembab ataupun setengah kering dimasukkan melalui konveyor belt dan ditarik masuk ke dalam roll panas untuk ditekan dan dikeringkan. Tahap selanjutnya adalah pendinginan. Setelah selesai, mesin tidak boleh langsung dimatikan, tetapi roll harus dibiarkan berputar hingga dingin untuk mencegah kerusakan pada bahan sabuk atau belt. Setelah roll-in-roller, kita membahas mengenai steam press. Mesin steam press digunakan untuk merapikan dan menghilangkan kerutan pada pakaian dengan menggunakan kombinasi uap panas dan juga tekanan pelat. Alat ini digunakan di industri garment ataupun laundry untuk menghasilkan setrikaan yang sangat rapi dan juga dengan waktu yang cepat. Penggunaan dari steam press yang pertama ada tahap persiapan, sambungkan alat ke sumber listrik dan isi tangki dengan air. Dan langkah selanjutnya adalah nyalakan mesin dan tunggu indikator mencapai suhu yang telah ditentukan atau sudah sesuai dengan prosedurnya, biasanya 2-3 menit. Langkah yang kedua adalah memposisikan kain. Letakkan pakaian secara merata di atas bantalan pelapis press. Pastikan area yang disetrika tidak terlipat agar hasil dari steam press dapat menghilangkan kerutan pada pakaian yang disetrika. Proses yang ketiga adalah pengepresan. Tarik tuas atau tekan tombol untuk menurunkan pelat pemanas bagian atas ke pakaian dan berikan tekanan beberapa detik. Kita tunggu beberapa detik agar uap menembus serat kain dan melicinkannya. Langkah yang keempat adalah pelepasan. Angkat pelat secara perlahan dan biarkan uapnya menguap atau gunakan fitur vakum jika pada mesin tersebut ada fitur vakum agar pakaian tidak lembab. Selanjutnya adalah pressing mesin. Dirancang khusus untuk merakitkan pakaian secara instan menggunakan kombinasi tekanan berat beban dan juga panas, bukan untuk mencuci. Mesin ini idealnya untuk material tebal ataupun pakaian yang membutuhkan garis lipatan tajam seperti jas, celana formal, dan juga spray. Tahap persiapan yang pertama, pastikan sumber listrik, angin, dan juga boiler menyala.
Setelah itu tunggu hingga tekanan mencapai standar ideal, biasanya sekitar 4-5 bar. Yang selanjutnya adalah penataan. Letakkan pakaian secara mendatar dan rata di atas bantalan bawah mesin. Pengepresan selanjutnya. Tekan tombol pengaman kanan dan kiri secara bersamaan agar bagian atas mesin turun menekan pakaian dengan kuat. Setelah pada proses pengepresan, proses selanjutnya adalah vakum hingga penyelesaian. Injak pedal vakum untuk menyedot sisi pakaian kering dan bentuknya terkunci, lalu buka kembali mesin. Selanjutnya, pakaian sudah rapi dan siap untuk diberikan kepada tamu dengan rapi. Selanjutnya adalah Suzuki mesin. Mesin ini berfungsi dengan cara mengalirkan uap panas ataupun steam ke dalam bentuk cetakan badan boneka yang dipakaikan pakaian. Seperti kita bisa lihat pada gambar pada background pada slide ini. Hal ini memungkinkan untuk pakaian yang berstruktur kaku disetrika secara vertikal tanpa merusak bentuk ataupun serat dari kain tersebut. Tahap dalam menggunakan Suzuki mesin yang pertama adalah tahap pemasangan. Pasangkan jas pada boneka atau manekin mesin dengan posisi yang pas, lalu dikencangkan menggunakan sistem penjepit pneumatik. Selanjutnya proses otomatis. Mesin mengembang secara otomatis dan mengalirkan uap panas dari bagian dalam manekin hingga menembus serat kain di jas. Setelah proses otomatis, kita masuk pada proses shaping atau pembentukan. Uap panas dan hembusan udara bekerja sama untuk melembutkan kerutan sekaligus membentuk jas agar tetap tegak dan sesuai pola aslinya dan juga agar tidak merusak bentuk ataupun serat kain. Terima kasih, saya tutup presentasi ini.